Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama Gereja Semesta, kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada hari ini bersama Gereja Semesta, kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Dalam perayaan iman ini, saya ingin mengajak kita untuk kembali merefleksikan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dalam terang iman. Ada dua hal menarik yang hendak saya ajak kita sekalian untuk merefleksikannya. Pertama, kita diajak melihat bahwa selain melalui para raja, hakim, dan nabi, Allah menuntun pesiaran iman umatnya dan menampakkan diri dengan cara yang lain pula, yakni sebagaimana telah kita dengar ceritanya dalam bacaan Injil tadi. Para Majus dituntun oleh terang bintang sehingga dapat menjumpai bayi Yesus. Kedua, janji keselamatan yang Tuhan Allah berikan bukan semata-mata hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel, melainkan kepada setiap orang yang percaya dan menerima dia. Hal ini nampak dari kehadiran 3 orang Majus dari timur, yakni Melkior, Baltasar, dan Kaspar. Janji keselamatan Tuhan Allah diperuntukkan bagi setiap orang yang membuka diri untuk mau dituntun dan diarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dari permenungan ini kita dapat melihat betapa Allah yang kita imani sungguh Allah yang selalu berkehendak menuntun kita untuk dapat sampai kepadanya. Akan tetapi para sahabat yang terkasih, tentu semuanya ini juga membutuhkan tanggapan aktif dari kita sekalian, yakni dengan membuka diri dan mengikuti tuntunannya. Para sahabat yang terkasih, Tuhan Allah hanya meminta kita membuka diri, mau menerima dan mengerjakan apa yang dikehendakinya. Dan dengan demikian,
kita bisa sampai kepadanya. Permenungan berikutnya yang juga menarik untuk kita jadikan bahan refleksi hari ini ialah bahwa setelah para Majus berjumpa dengan bayi Yesus, mereka kembali melalui jalan lain. Cerita ini mau mengatakan bahwa perjumpaan dan penerimaan kita akan Yesus sudah seharusnya mengubah hidup kita menjadi baru. Dan hal ini dapat kita kerjakan dengan semangat tobat dan niat serta kehendak hati untuk selalu mengarahkan hidup kita pada hal yang baik dan benar. Dengan cara demikian, hari-hari hidup kita terus-menerus diperbarui dan kita semakin berjalan di bawah tuntunan Sang Terang Abadi. Semoga perayaan iman pada hari ini sungguh mengubah hidup kita dan semakin memampukan kita berjalan dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.